cinta yang tertinggi martabatnya, atau cinta yang paling ningrat, cinta yang paling murni, cinta yang paling sejati, tiada lain, tiada bukan, adalah kasih Tuhan. Makanya saya nggak terlalu bisa lagi mengikuti tema drama dunia. Karena saya tahu sebagai orang yang sudah lihat kebenaran, sudah tahu kenal Tuhan, saya tahu bahwa semua itu semu. Itu tanpa Tuhan hanyalah halusinasi kasih. Itu bukan cinta yang paling sejati. Shalom keluarga Saat Teduh Bersama. Senang sekali hari ini bisa berkumpul dalam kasih-Nya. Saya percaya Tuhan akan melawat kita. I love you Jesus. I love you. Katakan padanya bahwa kau mencintai dia. Katakan bahwa engkau mengasihi dia. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Makasih untuk kasih sayang-Mu Tuhan yang tidak lagi kami perlu ragukan. Tidak dapat disangkali kami ada hari ini. Bukan karena kami holy, bersih, layak, worthy. Tapi karena kasih-Mu. Kasih itu seolah keras kepala, terus percaya. Terus memberi kepada kami kesempatan baru. Tak pernah akan menyerahkan kami pada musuh-musuh kami. Kasih itulah yang pengkuh. Stubborn love. Terima kasih Tuhan. Teach us, ajari kami untuk mengenal kasih-Mu. Sehingga hati kami tidak bimbang dan ragu, tidak merasa seperti ditinggal Tuhan alias yatim piatu. Kami tahu Kau ada di sini. Dan nanti di masa depan kami yang belum pasti ini Kau sudah ada di situ. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Kami ingin mengasihi-Mu dengan akal budi kami, oleh sebab itu berbicaralah ya Roh Kudus dengan kata-kata yang jelas lewat lidah, bibir, mulut hamba-Mu. Beri penerangan hati pertama-tama di dalam diri hamba-Mu. Kami ingin mengenal-Mu, mengenal kasih-Mu lebih lagi. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Merdekakan hati orang yang salah paham dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya merasakan kasih Yesus, saya percaya Anda juga merasakannya. Tuhan gak kelihatan, tapi kita bisa merasakan hadirat-Nya. Puji Tuhan ya, sebentar lagi saya akan sampaikan firman. Tapi saya berikan dulu pengumuman, ada kabar bahagia. Kita akan retreat bersama di Israel bulan November ini. Dan kalau Anda bisa, Anda sanggup, Anda mau, ayo sama-sama saya pergi. Ada judulnya nanti tema besarnya Miracles in Israel. Bisa ke sana aja, suatu mujizat. Saya percaya nanti kita situ pasti Tuhan sediakan sesuatu yang baru untuk setiap kita. Dan kita tidak akan pernah menyesali kita pernah pergi ke sana. Hari ini saya mau bicara soal kasih, tapi saya kasih judul, inikah yang namanya cinta. Karena dunia ini begini, dunia ini banyak salah paham soal apa sih kasih. Kalau Anda lihat di luar sana beredar lagu-lagu cinta, bisa-bisa itu lagu-lagu nafsu. Liriknya itu bukan bicara tentang kasih sejati, tetapi lebih hawa nafsu duniawi. Tik undi, mau ngambil, tetapi nggak ada banyak soal memberi. Yang dikagumi hanyalah fisik, bukan kualitas hati. Bagaimana kalau suatu hari orang-orang tersebut nggak cantik lagi, nggak gagah lagi? Apakah cinta berubah?
Inikah yang namanya cinta? Sedangkan kasih Yesus itu yang terindah. Kasih Yesus itu indah dalam hidup kita. Menghiasi hati dan jiwa kita. Sifatnya kekal, di bumi ini permanen. Dan dia gak musiman. Musim durian ada, kalau gak musim gak ada. Tuhan itu ada di setiap musim kehidupan. Saya ingin kita semuanya untuk melihat perikop firman yang sudah saya sediakan, yaitu di Efesus 5 ayat 1-7, 7 ayat only. Saya bacakan dulu lalu saya jelaskan satu persatu ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena itu ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Inikah yang namanya cinta? Mari kita selidiki seluk-beluk tentang kasih. Apa bedanya cinta belaka dengan kasih yang sejati? Mari kita lihat sekarang, sumber kasih itu tiada lain adalah Tuhan sendiri. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Sebagaimana ayah, begitu pula anaknya. Gak ada orang terima Yesus, kenal Yesus, terus jadi benci. Nggak ada. Setiap orang, kalau dia makan racun, mati. Dia kalau makan makanan bergizi, dia jadi kuat badannya. Nggak ada orang yang terima Tuhan, lalu habis itu kepahitan. Nggak ada. Hidup bisa mengecewakan. Tapi di dalammu ada dunia tersendiri, dan dunia itu diisi dengan Tuhan. Christ in you. Yesus ada di dalam dirimu. Jadilah penurut-penurut Allah, itu bukan hanya bicara soal meniru, tetapi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, malah lebih tepatnya, pohonnya itu apa, ya buahnya apa. Pohon semangka yang berbuah semangka. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita akan menjadi seperti Bapa kita. Allah tidak hanya mengasihi. Mengasihi dalam hal ini adalah aktivitas, perbuatan. Aku mengasihimu, aku mengasihi dia. Itu aktivitas. Allah bukan hanya bisa mengasihi, tapi Allah sendiri adalah kasih. Coba bayangkan. Bukan lagi pekerjaan, tapi sudah menjadi sifatnya yang paling mendasar. Itu sudah menjadi identitas Allah sendiri. Allah adalah kasih. Makanya itu dikatakan oleh Paulus, kamu harus jadi penurut Allah yang adalah kasih. Seperti anak-anak yang kekasih. Dan barang siapa hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, orang itu adalah anak-anak yang kekasih bagi Allah Bapa di sorga. Saya punya anak. Waktu anak pertama lahir ya, saya terkagum-kagum sama ciptaan Tuhan. Apalagi dia beranjak dewasa, kok bisa mirip ya? Kok bisa mirip papa atau mirip mama. Pernah sekali saya tertidur dengan posisi tertentu, ternyata anak saya juga begitu. Gak bisa dipungkiri yang namanya genetik atau DNA. Itu gak bisa dibuat-buat. Bapak ketika melihat DNA-nya, melihat genetik, melihat hakikat, melihat nature atau melihat sifatnya di dalam diri kita, yang paling memukau Bapak adalah kasih. Karena hanya itulah setan tak punya. Malaikat-malaikat jatuh itu punya limited power atau punya kuasa terbatas. Ya, mereka dikalahkan oleh Kristus di kayu salibnya. Tapi satu hal yang tidak dimiliki oleh kuasa kegelapan adalah kasih. Dunia juga tidak punya ini. Dunia hanya punya cinta yang kaweannya atau tiruan kasih sejati. Tanpa Tuhan juga ujungnya semu itu. Makanya saya tidak terlalu bisa mengagumi lagi apa yang disebut oleh dunia sebagai cinta. Karena saya tahu itu semua semu.
Ya, sebenarnya dunia ini kalau kita terus terang pikirkan, kalau kita benar-benar renungkan, nggak punya tema, nggak punya topik yang interesting, yang menarik. Semua seputar biologi, ku cinta padamu, dan semua tentang cinta-cinta manusia, yang mana itu juga oke lah. Ya, tapi tanpa Tuhan jadi tak ada makna. Sebagai orang yang sudah kenal Yesus, kenal Tuhan, saya tahu berdasarkan pengenalan dan pengetahuan saya akan kebenaran. Saya tahu yang dinyanyikan oleh dunia, dielu-elukan, itu semuanya adalah self-centered love atau kasih yang berpusat pada diri sendiri. Tanpa Kristus, tanpa Tuhan, itu semuanya hanyalah sebuah keegoisan. Jadi saya nggak terlalu bisa mengagumi apa yang dunia cari atau elu-elukan, karena saya sudah kenal Tuhan. Saya tahu cerita sebenarnya. Bahwa kasih itu sumbernya hanya Allah. Manusia itu nggak punya, manusia itu hanya seperti bulan. Dia itu hanyalah mencerminkan. Kalau matahari sang surya tidak bersinar, itu bulan juga nggak punya cahaya. Semua dinyanyikan semuanya, yang dielukan, yang dicari, yang diagungkan, yang diperebutkan malahan. Wah, ini berebut dua laki-laki cinta satu perempuan. Nah, tema-temanya dunia kan seputar gitu-gituan. Ya, cinta segitiga, cinta apa. Ya, segala macam drama. Dunia ini dengan segala sinetronnya tidak punya tema, tidak punya topik beneran. Seputar cinta yang sifatnya insting, seperti insting hewan. Tanpa Tuhan kita nggak punya arti kehidupan. Saya tahu kasih itu sumbernya hanya satu, yaitu Allah. Allah adalah kasih. Tanpa itu kita hanya mengasihi diri sendiri, dan kalau kita nggak dapat yang kita mau, kita dikorbankan sekali-kali, maka kita akan belajar untuk mengasihani diri sendiri. No one can truly love. Nggak ada seorang pun di dunia ini bisa mengasihi. Maksimum mereka hanya tahu apa itu cinta. Cinta sebagai perasaan. Tapi kalau kita kenal Tuhan, kita terima Yesus Kristus, maka Allah tinggal di dalam kita. Kita menjadi penurut-penurut Allah. Dan ketika Allah melihat kita hidup dalam kasih, dan kita belajar mengamalkan kasih-Nya kepada sesama kita, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, mengasihi saudara-saudara seiman sebelum kita mengasihi semua orang. Waktu Tuhan melihat itu, Tuhan bangga. Aku kok bisa lihat genku ya, genetikku di dalam diri orang ini. Kok aku bisa melihat DNA seperti seorang ayah. Misalnya tadi saya saksikan bagaimana saya melihat anak saya. Waktu saya lihat mereka kok ada kemiripan. Bukan hanya tampangnya, tetapi juga kelakuan, suara, gerak-gerik tubuh. Saya tuh rasa seperti bangga gitu. Bangga gitu. Bayangin Bapak itu bangganya kalau kita hidup dalam kasih. Karena itu jangan pernah banggakan hartamu, sebab Tuhan kalau melihat itu, kita patut malu karena kita semua ini bangkrut, kita semua ini miskin di hadapan Allah. Hanya Allah lah yang punya kerajaan sorga. Kalau kita banggakan talenta kita, jauh di belakang malaikat, malaikat lebih bertalenta, percayalah. Mau bisa nyanyi, malaikat lebih bisa nyanyi. Mau bisa ngelukis, mau bisa apa, mau bisa kreativitas segala sesuatu, kalahlah. Satu hal yang membuat Bapak bangga luar biasa melihat kita adalah kalau kita hidup dalam kasih. Dan satu hal yang paling membuat Bapa muak dan dia melihat roh jahat di dalam kita adalah kalau dia melihat bahwa kita hidup dalam kepahitan dan kebencian. Dia langsung lihat, ini anaknya siapa? Kok ada di rumah saya? Lain cerita, sekali-kali kita juga merasa struggle. Kita merasa sulit untuk mengampuni orang lain karena kita masih manusia, saya paham. Darah daging kita punya daging harus selalu disalibkan. Makanya kita harus mendekat pada Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita nggak otomatis langsung selalu menang telak. Ada waktunya kita rasa nggak sedikit terserok-serok. Kita harus benar-benar menyeret-nyeret kaki kita untuk bisa mengasihi orang yang tidak lovable, yang tidak mudah dicinta. Kalau mencintai orang yang mudah, siapa saja bisa. Pemungut cukai juga bisa, penyamun juga bisa. Saya ngerti kita ada batasan karena kita belum sepenuhnya di dalam agape love karena kita masih hidup di dunia. Tapi lain cerita kalau kita sudah memang benar-benar menyerahkan hati kita pada benci. Hati kita sudah ada akar kepahitan, bukan hanya taburan pahit sana yang perlu kita clear.
perlu kita bersihkan lagi, kita masuk hadirat Allah, tetapi kita biarkan dan kita abaikan, kita tahu dia ada di situ dan kita beri dia wewenang dalam hidup kita dan dia menjadi akar yang susah dicabut lagi. Waktu Tuhan melihat itu, dia melihat, anak siapa ini? Anak siapa ini? Jangan banggakan kuasa, karena segala kuasa ada di tangan Tuhan. Kasihlah yang membuat Bapak melihat DNA-nya, membuat rupanya Kristus di dalam diri kita. Gambar dan rupa Allah itu. Sekarang kita ngerti kitab Kejadian kan? Kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah itu sebenarnya apa? Apakah karena selalu bicara soal mata kita mirip Tuhan, telinga, hidung dan sebagainya? Allah adalah roh. Nggak ada orang melihat dia Allah Bapa. Yesus memang datang, firman menjadi manusia, jadi sebagai manusia. Bukan soal itu. Gambar dan rupa itu adalah the ability to love. Kemampuan untuk bisa mengasihi. Bukan cinta versi duniawi loh ya. Semua orang bisa nafsu. Bukan cinta yang sifatnya insting. Lalu kasih itu apa dong? Kalau kita mau lihat ekspresi-ekspresi kasih atau manifestasi-manifestasi kasih gampang. Yang jadi patokan saya salah satu, bukan hanya itu, tetapi itu yang paling dominan dan paling gamblang. 1 Korintus 13, ingat ya, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu. Kasih itu bersuka cita untuk suksesnya orang lain atau keberhasilan mereka. Kasih lemah lembut, kasih memaafkan, itu dia. Itu adalah ekspresi kasih. Dan ingat ya, dari semua ekspresi kasih kok bisa definisi pertamanya itu adalah kesabaran. Nah, itu sendiri sesuatu yang patut kita renungkan. Kita mau ngaku-ngaku kasih, tapi kalau kita nggak sabaran, berarti kita kurang mengasihi. Aku mengasihi keluargaku, tapi justru dengan keluarga sendiri paling nggak sabar ya, berarti bukan kita tidak memberikan kasih yang terbaik untuk mereka. Nah, jadi dari semua tadi manifestasi atau yang namanya ekspresi kasih 1 Korintus 13 nggak usah dibuka, tapi saya singgung saja. Esensi kasih tapi bukanlah hal-hal itu, kesabaran, kemurahan hati, bukan. Esensi kasih itu Yohanes 3:16. Nggak usah dibuka juga, saya sebut aja langsung. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih itu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari ini, yaitu seorang yang menyerahkan nyawanya, menaruh nyawanya untuk sahabatnya. Dan Kristus mengasihi kita demikian rupa, ketika kita masih berdosa, ia sudah mati bagi kita. Nggak menunggu kita bertobat dulu, terima Tuhan dulu, memberi garansi atau jaminan kita akan jadi anak baik bagi Tuhan. Dia sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itulah kasih. Jadi kalau kita mau tahu kasih sebenarnya itu apa? Yaitu kasih yang menyerahkan nyawanya. Itu kasih Allah. Dan itulah sumber kasih kita. Kalau sometimes kita merasa kita kurang dikasih oleh orang tua, teman, oleh siapa, atau kurang dikasih sama anak, bisa jadi kan ada orang tua yang kesepian. Ingatlah bahwa sumurmu itu tak berkesudahan. Anda selalu bisa menimba dari sana, jangan jadi makhluk kurang kasih. Dan kalau kita kira-kira dari waktu ke waktu kita merasa sulit mengasihi seseorang, ingatlah kasih itu, bahwa kau dan aku dulu penjahat, tapi dia sudah mati bagi kita. Jadi siapa jahat di hidupmu, tetap kita bisa dan sanggup mengasihi. Saya tahu ini sulit, beberapa orang, mungkin beberapa hal terhadap beberapa orang kita perlu proses dulu. Tapi jangan gampang menyerah. Hidup dalam kasih itu selalu worth it. Kita perlu bela-belain untuk hidup di dalam kasih. Karena ujungnya kita disebut anak-anak Tuhan. Ingatlah, apapun yang membuat hati Bapa bangga lihat kita, itu patut kita perjuangkan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, itu dia. Tadi saya nggak perlu jelaskan lagi. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu, itu esensi kasih. Sebelum kita masuk ke segala macam ekspresi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi dari sana kita tahu, kasih nggak mungkin sama dengan bentak-bentak. Kita bisa tegur, bisa tegas, bisa mendidik anak, pegawai atau siapa, tetapi tetap ya, hati harus kita jaga dalam kasih Tuhan. Itu semua ekspresi, tetapi ingatlah ini esensinya, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Itulah definisi kasih yang sesungguhnya. Tahukah Anda bahwa cinta yang tertinggi
martabatnya, atau cinta yang paling ningrat, cinta yang paling murni, cinta yang paling sejati, tiada lain, tiada bukan adalah kasih Tuhan. Makanya saya nggak terlalu bisa lagi mengikuti tema drama dunia. Karena saya tahu sebagai orang yang sudah lihat kebenaran, sudah tahu kenal Tuhan. Saya tahu bahwa semua itu semu. Itu tanpa Tuhan hanyalah halusinasi kasih. Itu bukan cinta yang paling sejati. Makanya saya lebih suka merenungkan Tuhan. Bukan berarti tidak nonton TV, bukan berarti tidak ada, menjauhkan diri dari dunia yang maksudnya Tuhan tidak anti kita itu bisa menikmati apa yang ada sekeliling kita selama itu tidak menyeret kita pada dosa. Tapi saya tidak lagi terbuai. Saya tahu bahwa kasih tidak bisa saya temukan di luar kemah Tuhan. Karena itu kalau kita mau benar-benar hidup kita diisi dengan kasih, mendekatlah kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda pasti akan kecewa. Ujungnya Anda dan saya kalau kita cari kasih di tempat yang salah, kita akan berujung garansi ini gigit jari. Kita akan menjadi orang yang paling kecewa di dalam hidup ini. Carilah Tuhan. Dan uang tidak bisa mengisi bagian kekosongan itu. Karena esensi kasih, poinnya, intisari, inti dan definisi kasih itu hanya ini. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ingat yang saya katakan tadi, saya kutip-kutip ayat tadi, waktu kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. That is L-O-V-E, itulah love atau kasih yang sejati. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Cinta yang tidak ada remnya bisa bermula dengan sesuatu yang netral, nggak salah. Misalnya seorang laki-laki cinta sama seorang perempuan, nggak perlu orang yang kenal Tuhan. Kita semua punya kemampuan, ability untuk mengasihi, untuk mencintai. Layaknya makhluk ciptaan Allah. Jangankan manusia, hewan pun bisa. Ya, beruang betina, punya anak, dia sangat protektif dengan anak-anak beruangnya. Kita sudah dicipta dengan kemampuan untuk mencintai. Tapi mengasihi, kalau kita tidak kenal Tuhan, kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Semua definisi kasih sudah bengkok di dalam diri kita. Kenapa Paulus menyebut soal percabulan, rupa-rupa kecemaran dan keserakahan? Kerinduan yang tidak diserahkan ke Tuhan, tidak dijaga, tidak ada remnya atau pengendalian diri, dia berubah jadi keserakahan. Nafsu itu sebenarnya bermula sebagai sesuatu yang netral biasa. Cinta, tapi terburu-buru. Cinta yang tergesa-gesa dan tidak mau di-stop setengah jalan. Kenapa harus nunggu? Hari ini juga. Itu namanya percabulan. Tidak tentu sesuatu yang buruk, tetapi bukan haknya, karena Tuhan belum memberikan itu, dan juga belum diberkati. Selain itu juga, buat apa tergesa-gesa? Kenali dulu, bukan secara fisiknya. Mungkin bermula dengan sesuatu yang bagus, jatuh cinta, tapi bisa berakhir di percabulan. Karena ketika cinta tidak dibawa ke arah Tuhan, dia berubah jadi nafsu duniawi. Karena itu jangan pernah turunkan standar. Jangan pernah Anda berhenti sampai di cinta. Kalau Anda pacaran, kalau di sini ada anak-anak muda yang masih berpacaran, bawa pacarmu ke Tuhan. Dan bawa hubungan ini ke Tuhan Yesus. Jangan berhenti sampai level cinta, karena itu bahaya. Itu bahaya. Bawa ke level kasih. Bawa ke hadirat Allah. Komit hubungan ini kepada Tuhan Yesus. Dan komitmen kepada firman. Anda punya keinginan, bawa ke Tuhan. Kalau enggak nanti kita cinta pekerjaan kita. Tapi karena kita menjauhi Roh Kudus. Lama-lama bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Tapi kedagingan. Cinta pekerjaan gak salah, tapi lama-lama hati kita diseret jauh dari cinta kerja jadi serakah. Paham maksud saya? Kita menghargai uang yang begitu sulit kita cari, kita memperolehnya, kita tabung pelan-pelan untuk beli rumah,
atau untuk mengupgrade kehidupan, lama-lama kita berhalakan. Karena kita berhenti sampai cinta. Kita nggak bawa ke Tuhan Yesus. Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar kasihku kamu bukan siapa-siapa. Harta kita bertambah, hati kita malah melekat padanya. Bermula dari menghargai jeripaya, berubah jadi cinta akan uang yang menjadi akar segala kejahatan. Never settle untuk cinta versi dunia, cinta versi manusia. Bawa kekasih Yesus. Kalau Anda tidak bawa kekasih Yesus, cinta sejoli pun berubah menjadi percabulan dan rupa-rupa kecemaran. Cinta, mencintai satu berkat Tuhan. It's okay yang Tuhan yang memberikan, tapi berubah menjadi keserakahan. Disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Sekarang kita ngerti kuncinya di mana kan? Terlebih lagi jangan pernah kau cemari cinta dengan hawa nafsu. Bermula sesuatu yang murni, sesuatu yang innocent gitu ya. Sesuatu yang tulus, sesuatu yang tidak ada maksud buruk di dalamnya. Sekarang tercemar karena tidak sabar. Berubah menjadi nafsu. Dan hubungan itu tidak bisa lagi dipulihkan karena sudah terlalu terpuruk, terlalu hancur. Dan sudah ada terlalu rusak. Sayang ya, bermula dari cinta, baik itu orang atau barang, tapi tidak membawanya ke Kristus dan berjalan dalam kasih Kristus, dalam terang Kristus. Dia diseret jauh, cinta pun tercemar dengan nafsu. Jangan berhenti di sana. Ingatlah bahwa di dunia ini tidak ada kasih. Hanya di dalam Kristus ada. Kita lihat sekarang ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Dari ayat 4 ini, untuk melengkapi ayat sebelumnya tentang percabulan, rupa-rupa kecemaran dan keserakahan, ada juga yang bisa mencemarkan kasih, bisa menghancurkan itu dalam kehidupan Anda, harus hati-hati dengan kuasa perkataan yang salah. Jauhi semua perbuatan-perbuatan yang mencemarkan kasih, perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan itu, dan juga perkataan-perkataan yang bisa membuat kita cemar. Ini sudah diborong sama Paulus semuanya. Perkataan yang kotor, kosong, sembrono. Udah semuanya fitnah, gosip masuk di sana. Kepahitan, perpecahan semua dari situ. Udah gak bisa luput. Sudah di-cap, sudah ditutup sama Paulus. Yang kotor, aku gak kotor kok. Kosong? Oh iya sih. Enggak kosong. Sembrono. Kotor enggak, kosong kagak. Benar yang aku katakan, tapi sembrono, ciprat kanan, ciprat kiri, semua orang yang tidak perlu, semuanya kena, semua terkamirkan. Mungkin tidak kotor, mungkin tidak kosong, mungkin ada benernya perkataan kita, tetapi sembrono, kita semprotnya. Masuk semuanya. Kata-kata begini, ini paling cepat membuat yang namanya kasih itu, cairan namanya kasih di dalam roh kita itu zat. Dalam sekejap itu menguap, itu paling cepat adalah lewat perkataan. Lewat perkataan itu bisa bocor, itu bukan bocor halus lagi, udah bisa bocor dengan keras di dalam diri kita. Tidak ada yang membocorkan spirit di dalam diri kita, seperti perkataan-perkataan yang kotor, kosong, dan sembrono. Itu bisa membuat kita tiba-tiba dehidrasi Roh Kudus di dalam diri kita. Karena itu hati-hati gunakan mulut kita. Bukan hanya perbuatan yang patut kita waspadai, demikian pula perkataan. Perkataan adalah level paling minim, level terkecil sebuah perbuatan itu perkataan. Sebelum kita berbuat apa-apa, kata-kata kita itu pengaruh dulu. Karena itu hati-hati gunakan mulutmu dan mulutku. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah yang artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Artinya maksudnya jangan kau biarkan semua yang disebut tadi itu, percabulan, rupa kecemaran dan keserakahan, perkataan kotor, kosong dan sembrono yang bisa langsung mengosongkan hidup kita dari kasih, janganlah hal-hal itu mendapat bagian dalam hidupmu. Lalu di sini Paulus tunjukkan bagaimana hal-hal itu bisa masuk di dalam kehidupan kita. Ada agen-agen yang kita seringkali luput untuk jaga.
Ayat 6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7 inilah Paulus menunjukkan, kadang-kadang bukan melalui setan. Kadang-kadang adalah melalui pergaulan yang salah. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Luar biasa. Kalau Anda mau jaga level kasih atau mau jaga yang namanya measure atau takaran kasih dalam hidupmu, Anda harus sangat selektif dengan siapa Anda bicara, dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda berkawan. Bukan berarti kita pilih-pilih orang. Kalau ladang pelayanan, jangan pilih-pilih orang. Semua orang harus kita injili. Tapi untuk menjadi persekutuan dengan mereka, ini persekutuan bukan persekutuan doa ya. Persekutuan itu artinya aku dan kau, kita menjadi seperti berada di bawah kuk yang sama, menjadi teman sepadan. Ini bukan bicara soal perjodohan, tapi menjadi rekan teman sepadan. Hati-hati dengan siapa kita curhat, hati-hati dengan siapa kita simpatik. Empati dan simpati. Persekutuan itu bicara tentang hubungan yang equal atau setara, di mana aku pengaruhi kamu, kamu pengaruhi aku. Itu kita harus selektif. Ladang pelayanan everybody kepada semua orang. Tapi siapa bisa bicara ke dalam hidupmu, you and me harus berhati-hati. Karena ini biasanya melalui jalur ini bocor kasih luar biasa dalam kehidupan orang yang pada mulanya penuh dengan kasih Yesus. Mari kita lihat 3 poin ini sebagai summary atau sebagai rangkuman. 4 poin saya berikan. Inikah yang namanya cinta? Nomor 1, kasih Yesus adalah definisi cinta yang sejati. Udah nggak usah diperdebatkan, kita semua setuju ini, saya yakin. Kedua, ini saya tambahkan, karena tadi kan ada kata-kata Yesus telah menyerahkan dirinya untuk kita ya. Lakukan tindakan kasih secara nyata, bukan kata-kata. Yang disebut hiduplah di dalam kasih itu apa? Kata-kata murah. Hidup dalam kasih itu artinya Anda kasih waktu. Anda kasih perhatian. Kalau Anda mengasihi seseorang, Anda kasih waktu. Misalnya Anda berkata, aku mengasihimu Bapak. Dan Bapak kan tidak kelihatan, jadi kita harus mengasihi umat Tuhan. Karena umat Tuhanlah anak-anaknya. Siapa tidak bisa mengasihi saudara seiman, tidak bisa meluangkan waktu untuk mereka, untuk melayani bersama mereka dan melayani mereka, saya rasa kasihnya kepada Bapa juga hanyalah sebuah teori. Kalau kita mengasihi Tuhan, kasih akan rumah Tuhan juga akan menghanguskan kita. Makanya saya belajar untuk mencintai gereja, saya belajar untuk mencintai orang-orang Kristen, saudara seiman. Bagaimana bisa saya mencintai orang-orang di luar sana kalau tidak mulai dari orang yang seiman dulu? Karena mereka lah yang Tuhan pakai untuk menggesek saya, untuk membentuk saya. Mereka lah yang Tuhan pakai. Lakukan tindakan kasih secara nyata, bukan kata-kata. Karena kasih itu tidak pernah berakhir di teori. Kasih itu adalah sebuah gaya hidup yang disengaja. Pastikan ya, kalau kita hidup dalam kasih, mengerti maksudnya. Gak ada orang yang bisa mengasihi lalu kelihatan orang butuh sesuatu, berkata, GBU, God bless you. Dia pasti akan memberikan sesuatu. Kasih itu juga sama dengan memberi. Kasih itu juga sama dengan mendoakan. Kasih itu juga sama dengan perbuatan. 3, hindari perbuatan dosa dan kata-kata yang mencemarkan kasih. Tangkap peringatan Tuhan. Kalau kita mau hindari ini, yang 4 sangat berhubungan. Sangat langsung terhubung. Jauhi pergaulan yang menjauhkanmu dari kasih Tuhan. Jauhi. Termasuk kalau termasuk orang-orang di sekelilingmu yang mengaku Kristen pun, tapi apabila mereka toksik mulut, dan kalau mereka hatinya nggak beres, Anda tobatkan, tapi jangan sampai Anda terpengaruh. Jauhi pergaulan yang menjauhkanmu dari kasih Tuhan, karena dari situlah kebocoran kasih paling dahsyat di hidupmu. Jaga ya, karena kasih Yesus terlalu indah untuk lenyap dari hidup kita atau berkurang. Kasih Yesus paling indah di hidup kita, biar dia menghiasi hati dan jiwa kita senantiasa. Saya bacakan kesaksian dulu boleh? Untuk menguatkan hati setiap orang yang lagi gelisah, lagi menanti-nantikan pengenapan janji, lagi menunggu jawaban doa. Jangan takut ya, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Pasti giliran Anda hari ini. Caroline Wijaya, CG Pro M 206 Jaksel. Shalom Pastor Philip dan tim, saya baru resign dan berencana istirahat sebulan. Di tengah masa istirahat itu, keluarga saya menghadapi keputusan sulit. Harus menjual salah satu aset keluarga. Saya bingung dan sedih. Saya datang ke CG dan mengikuti saat teduh bersama pada 6 Mei 2026. Pastor Philip berkata akan ada pintu terbuka untuk usaha. Saya imani itu untuk keluarga saya. Hanya bisa berdoa dan berserah. Singkat cerita, pada 12 Mei 2026 sudah ada calon pembeli untuk aset tersebut
Dan tepat 1 bulan saya istirahat, saya sudah mendapat pilihan kantor baru. Tuhan menolong di masa terbawa di dalam hidup saya. Lagi dan lagi. God bless all. Tuhan sayang kita semua. Jangan menyerah karena mujizat selalu ada tiap hari. Amin. Saya meminta doa kiranya Tuhan lancarkan untuk proses jual beli aset dan juga pekerjaan baru saya di bulan ini. Terima kasih. Puji Tuhan, seperti saya katakan tadi ya, kita akan mengalami jawaban doa. Jadi mohon bersabar, kasih itu sabar. Jup Liner, Freddy Damanik. Shalom Pastor dan keluarga Saat Teduh. Di sini saya mau bersaksi betapa hebatnya Tuhan Yesus. Saat Teduh bersama minggu kemarin, Pastor berkata, jangan takut walaupun nampaknya kecil kemungkinan. Tangan Tuhan sedang menolongmu. Saya imani firman ini untuk saya karena hari Seninnya saya harus mengikuti ujian di perusahaan saya di Jepang. Saya sangat takut gagal karena kemampuan bahasa Jepang saya masih kurang. Tapi setelah mendengar firman itu, seperti ada yang berbisik bahwa itu untuk saya, dan saya langsung berdoa mengimani. Benar Tuhan Yesus dahsyat. Saya lulus dengan nilai tertinggi kedua dari antara semua peserta. Sekarang saya sudah aktif bekerja di perusahaan pembangkit di Jepang. Sekali lagi terima kasih Pastor dan keluarga Saat Teduh sudah membantu doa untuk saya. God bless you. So happy for you. Selamat untuk pekerjaan dan jauh dari rumah, jauh dari tanah air juga. Tetap berpegang teguh pada Kristus, dia ada di mana-mana ya. Dan semoga juga saya doakan kemampuan berbahasa Jepangnya juga maju pesat. Nggak seperti saya yang hanya bisa order dari menu. Dan Anda pasti bisa lebih dari itu. Saya percaya Tuhan yang memberi kemampuan ya. Gisela Immanuel. Shalom Pastor Philip dan tim. Saya Gisela dari CG02 di AOG Palembang. Awal tahun saya galau karena banyak teman sudah melengkapi portfolio, sementara saya masih fokus mempersiapkan OSN 2026, kesempatan terakhir saya. Di akhir Maret saya mendapat info beasiswa program online dari AFS, Lembaga Pertukaran Pelajar Internasional. Prosesnya sulit, harus membuat 5 esai yang saya tidak tahu cara membuatnya. Tiba-tiba ada teman yang meminta saya menggantikannya mengajar les, dan melalui itu Tuhan bukakan jalan. Saya dikenal orang-orang yang mau membimbing saya membuat esai. Selama menunggu pengumuman, saya rutin mengirim permohonan doa ke live chat Saat Teduh Bersama dan ke GMS. Puji Tuhan, saya lolos seleksi, terpilih dari 300 dari 2.000 pelamar. Benar-benar hadiah dari Tuhan. Mohon doa agar saya bisa menyelesaikan program ini dengan baik, meraih medali OSN 2026, dan masuk Universitas Impian dengan beasiswa penuh. Makasih Pastor Philip dan tim. Kami sepakat dengan Anda. Saya yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kalau hati kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Mari kita sama-sama mengucap syukur karena Tuhan itu kasih-Nya begitu dahsyat, tanpa bersyarat. Jangan malu-malu, jangan tertuduh, masuk hadirat-Nya yang bebas. Tahu kalau Tuhan ada di situ menunggu kita di Saat Teduh Bersama. Are you ready? Salah satu ekspresi kasih, wujud kasih yang kita bisa lakukan saat kita Saat Teduh Bersama adalah ketika ada doa dipanjatkan untuk semua orang yang telah menyampaikan permintaannya kepada Tuhan. Jangan mikirkan dirimu sendiri, saya ajak kita berpikir lebih luas, lebih tinggi. Waktu kita berdoa, jangan izinkan hanya kami atau saya sendiri yang berdoa. Saya ajak kita semua berdoa. Doa korporat besar sekali berkatnya dan sangat kuat. Saya ajak kita berdoa untuk saudara yang mungkin Anda tidak tahu. Mereka tidak mengenalmu. Tapi kalau Anda punya kasih Yesus, Anda pun akan terbeban untuk mereka. Siapa tahu nanti Anda pun akan diperhatikan Tuhan. Mari ulurkan tanganmu ke depan, let's pray for them. Lihat itu, ekonomi pekerjaan, 784 orang yang sedang berdoa dan masih bertambah. Orang yang berdoa untuk keturunan, kesehatan yang sakit. Ada 472 orang yang menyampaikan permohonan tentang pasangan hidup. Kita tahu waktu saat-saat kita menunggu PH pasangan hidup, mereka juga butuh ya. Itu sebuah kebutuhan yang mereka rasakan. Kita berdoa untuk depresi Tuhan sembuhkan. Dan untuk orang-orang yang butuh, untuk komunitas rohani yang diceki supaya mereka menemukan segera. Kita akan follow up nanti ya. Kita berdoa untuk mereka yang mau baptis. Ada 6 orang terima Yesus sekarang. Udah gak usah pakai formula. Bilang aja Yesus masuk di hatiku. Right now. Yang dibaptis segera datang hari Minggu nanti. GMS siap untuk membaptismu kalau Anda tidak menemukan tempat. Just come. Tuhan, hamba berdoa. Kau jamah Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Bantu hamba-Mu merasakan apa yang jadi kebutuhan doa bukan hanya dari apa yang dituliskan, tapi apa yang Tuhan rasakan. Oh, saya rasakan dengan kuat sekali saat ini, gak ada dalam permohonan doa
Orang yang kehilangan kasih mula-mula. Nggak mungkin ada orang yang berkata, doakan ya saya kehilangan kasih mula-mula. Orang yang kehilangan kasih mula-mula biasanya udah nggak minta didoakan. Tapi ada firman di sini. Saya rasakan Tuhan sedang menjamah orang-orang yang kehilangan kasih mula-mula. Istilahnya Tuhan berkata, kamu sudah tidak mencintai aku seperti dulu. Kamu sudah beda, sudah berubah. Kamu sudah nggak cinta sama saya, kata Tuhan Yesus. Seperti dahulu kala. Ayo balik yuk. Aku berdoa kalau Anda sekarang menyadari Andalah orangnya, letakkan tangan di dadamu. Alirkan kasih mula-mula Tuhan. Biar hatinya kembali melakukan yang dulu dia lakukan. Sungguh-sungguh berdoa cari Tuhan. Gak malas-malasan lagi. Sekarang bangun pagi-pagi, menyebut nama Kristus dulu. Sebelum kerja, sebelum ke gereja. Aku berdoa kembalikan mezbahnya di dalam nama Yesus. Saya merasakan di sini ada sepasang suami istri. Saya rasakan kasih Tuhan untuk Anda. Kok bisa sama-sama frozen shoulder atau shoulder pundaknya ini seperti beku, nggak bisa diangkat dan sakit sekali. Dan salah satu kalau diangkat ada bunyi tek-kertek. Tuhan sembuhkan kedua-duanya di dalam nama Yesus. Letakkan tanganmu di situ aja. Di dalam nama Yesus, be healed. Yesus menyembuhkanmu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Enzima sakit penyakit pada kulit, ke dokter berkali-kali, disalep ini, salep itu. Sekarang I speak healing in Jesus name. Anda hanya punya satu balsam yang Tuhan beri, balsam Gilead lebih powerful dari itu. Bilur Yesus menyembuhkanmu. Bapa, mereka yang bergumul dalam pekerjaan, I pray there is breakthrough. Akan ada terobosan baru di dalam nama Yesus. Saya bisa merasakan tanpa saya sebut, saya rasa tidak ada hikmat marifatnya, tidak ada suatu kata-kata pengetahuan. Tetapi saya bisa merasakan seperti roh nubuat, begitu berat bebannya. Saya bisa rasakan tidak sedikit, justru ini jadi kebutuhan utama sekarang. Doa bukan untuk orang sakit yang paling permohonan nomor satu, tetapi ekonomi dan pekerjaan. So I pray in Jesus name, your miracle, mujizatmu akan terjadi. Dalam nama Yesus, aku perintahkan saat ini juga, laut merahmu terbelah. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Angkat tanganmu, terimalah damai sejahtera. That's right. Damai yang melampaui akal budi sampai Tuhan menjawab dalam realita mujizatmu nyata. Berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertaimu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Praise the Lord.